Apa yang terjadi ketika drama dan konflik meletup dalam satu hidangan lezat? Sensasi yang memompa adrenalin itu siap menggebrak layar kaca lewat program tayangan terbaru SCTV Hell's Kitchen. Dengan dipandu oleh Chef Kondang Juna, drama dapur dengan konsep kompetisi menjadi chef terbaik ini menjanjikan momen demi momen seru. Karena Chef Juna yang kerap dikenal perfeksionis dan garang, menjanjikan Hell's Kitchen akan dipenuhi hidangan kelas atas berbalut nuansa kompetisi para chef yang mendebarkan. Yang saya tuntut adalah bekerja seperti restoran pada umumnya, restoran bintang 5 pada umumnya atau restoran di hotel bintang 5 pada umumnya yang ada di luar sana. Jadi, satu hidangan itu, satu piring, bisa datang komponennya itu dari 3 atau 4 station yang berbeda, di mana timing itu is everything. Ya, itu artinya komunikasi. Karena memasak, misalnya daging dengan asparagus dengan saus ini yang dihangatkan, waktunya berbeda-beda. Itu komunikasi di antara 3 orang itu yang harus komplit satu di sini. Nah, yang membedakan Hell's Kitchen Indonesia adalah tentunya selalu saya mencoba memasukkan cita rasa Nusantara di antara segmen daripada menu. Misalnya appetizer, pasti ada yang Indonesianya. Ya, terus main course, dari beberapa pasti ada hidangan Nusantara. Dessert cream brulee, tapi saya bikin flavornya itu adalah kopior cream brulee. And all that stuff. Dan Indonesia patut berbangga hati, karena di kalangan Asia, baru Indonesia lah yang menjadi satu-satunya negara yang menggelar Hell's Kitchen versi negeri ini. Tak heran jika tayangan yang mendulang kesuksesan besar di Amerika Serikat itu patut menjadi tontonan yang dinanti dan dibanggakan Indonesia. Ini benar-benar sebuah restoran dengan customer yang datang dan juga kita yang memasak untuk mereka. Menunya berdasarkan apa yang kita bisa dapatkan hari itu. Saya lah tiap hari pasti ngegembleng mereka. Apalagi kalau udah dinner service, saya orangnya perfeksionis, saya tuntut mereka kerja dengan sangat profesional dan perfect gitu. Saya tidak toleran dengan sedikit kesalahan yang dikit aja, itu tidak. Karena kesalahan yang dikit saja itu bisa membuat mereka pulang hari itu. Hell's Kitchen ini di Amerika sudah 16 season. Di luar negeri itu ada sekitar belasan negara yang sudah produksi, tetapi Indonesia adalah yang pertama di Asia. So, saksikan di SCTV Januari tanggal 3 pukul 17 WIB. Saksikan Hell's Kitchen Indonesia Sabtu 3 Januari jam 5 sore. Kushi, I shut the kitchen down. Namaku Mary Riana. Artinya bahagia. Berjuang untuk hidup dan cinta, itulah film Mary Riana yang disadur dari novel Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Mengisahkan perjuangan hidup dan cinta sang penulis novel Mary Riana, film ini bisa menjadi cermin bagi setiap orang bagaimana harus bertahan dalam menghadapi persoalan hidup, baik materi maupun cinta dalam perjuangan mencapai cita-cita di tengah banyak kesulitan. Film ini mengesankan banyak orang termasuk mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie. Tersentuh juga dimulai dengan Habibie dan Ainun diperlihatkan. Setelah itu ini ternyata kualitinya sama dan temanya sama dan itu kesimpulannya sama. Semua cinta. Nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali ide-ide untuk menyelesaikan diri Anda sendiri. Mary Riana itu film yang menginspirasi kita semua. Patut banget buat ditonton sama anak-anak muda. Film Mary Riana ini kita bisa belajar bahwa kalau misalnya kita gagal 19 kali, kita harus bangkit untuk sukses 20 kali. Berkesan banget, terharu dari awal sampai akhir. Pokoknya rekomendasi buat ditonton. Sosok yang dikisahkan dalam film tersebut, Mary Riana mengaku sudah 10 kali menonton film tersebut. Ia tidak pernah merasa bosan karena setiap kali menonton, ia mengundang anak-anak yatim piatu untuk nonton bareng. Saya selalu juga bilang bahwa bahagia itu adalah ketika kita bisa berbagi. Nah, jadi selama setiap hari ini memang kita juga selalu nobar untuk berbagi waktu. Bukan hanya bersama teman-teman yang lagi nonton juga, tapi di setiap nobar itu kita juga mengundang anak-anak yatim untuk datang dan nobar bareng kita supaya mereka juga bisa terinspirasi dari kisahnya
dan bisa lebih semangat menjalani hidup. Walaupun kalau saya pribadi sih saya udah nonton film ini berapa ya? 10 kali kali ya, 10 kali, tapi selalu senang untuk nemenin mereka semua karena setiap kali di bioskop kita bisa ketawa bareng gitu, bisa benar dan melihat respon mereka ketika mereka menikmati filmnya itu kepuasan tersendiri bagi kita ya. Jadi senang banget. Namaku Mary Riana. Tersentuh juga dimulai dengan Habibie dan Ainun diperlihatkan. Setelah itu ini ternyata kualitinya sama dan temanya sama dan itu kesimpulannya sama. Semua cinta. Nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali ide-ide untuk menyelesaikan diri Anda sendiri. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan Hell's Kitchen Indonesia mulai Sabtu 3 Januari pukul 5 sore. Hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Jenitan, pamit dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV dan selamat tahun baru. Hell's Kitchen Indonesia. 22 peserta dari latar belakang berbeda bersaing untuk menjadi yang terbaik. Hell's Kitchen bukanlah lomba memasak. Saya udah bantu kamu bilang saya mecahin semua. You gonna go home. Hell's Kitchen adalah berat. Saksikan Hell's Kitchen Indonesia Sabtu 3 Januari jam 5 sore. Kushi, I shut the kitchen down.